Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa rahimakumullah, pada kali ini saya akan membaca kitab Tanbihul Ghafilin tentang babu hakil walidain, yaitu suatu bab yang membahas hak kedua orang tua. Qala bismillahirrahmanirrahim, babu hakil walidain, bab tentang hak kedua orang tua. Qala al-faqihu Abu Lais As-Samarkandi rahimahullahu ta'ala. Berkata al-faqih Abu Lais As-Samarkandi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Hadasana Abul Qasim Abdurrahman bin Muhammad As-Sumadi, amba'ana Paris bin Mardaweh. Hadasana Muhammad bin Fadl Al-Abid. Hadasana Yazid bin Harun. Qala hadasana Sulaiman At-Taimi an Sa'id bin Mas'ud an ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, berkata Rasulullah SAW, ma min mu'minin, tidaklah seorang mukmin, lahu abawani, yang mempunyai dua orang tua. Pasti kita punya dua orang tua, ya. Ini orang tua yang masih hidup. Payusbihu wa huwa muhsinun ilaihima. Di pagi hari seorang mukmin berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Illa fatahallahu lahu babaini minal jannah. Kecuali Allah akan membukakan baginya, bagi orang mukmin tadi, dua pintu dari surga. Ya, jadi hadis ini menjelaskan orang yang masih punya kedua orang tua, ya, kemudian dia berbuat baik kepada orang tuanya di pagi hari, maka Allah akan membukakan dua pintu surga bagi orang mukmin tersebut, yaitu mempersilahkan orang tersebut untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Allah mempersilahkan kedua orang mukmin tersebut untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di pagi-pagi hari dia sudah berbuat baik kepada orang tuanya. Wala yaskhatu alaihi wahidum minhuma fayaradallahu ta'ala anhu hatta yardo. Dan tidak mendustai atau menyakiti, ya, salah seorang dari keduanya. Seorang mukmin itu tidak menyakiti salah satu dari kedua orang tuanya, maka Allah ridho, ya, kepadanya, sehingga Allah benar-benar ridho. Jadi kalau kita tadi berbuat baik kepada orang tua di pagi hari dan tidak menyakitinya atau mendurhakainya, ya, salah satu dari keduanya atau dua-duanya, maka Allah akan ridho kepada kita. Kila, dikatakan, wa in kana zaliman, apa meskipun dia zalim ya Rasulullah? Qala wa in kana zaliman, meskipun dia zalim, ya, meskipun orang tua kita salah satunya itu zalim, kita berbuat baik kepada orang tua itu tetap wajib dan tetap mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Waruya, dan diriwayatkan, hadal khobaru, hadis ini, marfu'an fihi, termasuk hadis marfu. Ziyadatan, tambahannya, qala, berkata Nabi, wala yasbihu, dan tidaklah, wala yusbihu, dan tidaklah pagi-pagi seorang mukmin, wahwa masihun, dia berbuat salah, berbuat dosa, ya, ilaihima, kepada kedua orang tuanya, illa, kecuali fatahallahu lahu, Allah membukakan baginya babaini, dua pintu, minarin, dari neraka,
ya, wa in kana wahidan fa wahidun. Jika salah satu yang kita sakiti, maka salah satu pintu surga yang pintu neraka yang dibuka. Jadi dalam hadis ini ya, kalau di pagi hari kita ya berbuat jahat kepada kedua orang tua kita ya, maka Allah bukakan dua pintu neraka. Kalau satu orang tua yang kita sakiti, maka satu pintu neraka yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis kebalikan dari hadis di atas. Kalau di hadis di atas memerintahkan seorang mukmin berbuat baik kepada orang tuanya ya, kemudian dia berbuat baik, maka dibukakan pintu surga. Kalau dia di hadis yang ini dia berbuat jahat, maka dibukakan baginya pintu neraka. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Al-Faqih radhiyallahu ta'ala anhu, hadasana Abul Qasim, hadasana Faris, hadasana Muhammad bin Fadl, hadasana Ubaidillah bin Musa an Sufyan an Abi Jurayh an Atha qala, atau berkata, qala Musa alaihi salatu wassalam, Nabi Musa alaihi salatu wassalam berkata ya, berkata atau berdoa ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Nabi Musa memang punya mukjizat kalimullah ya, bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, kata Nabi Musa, ausini, wasiati aku. Qala, Allah berfirman, usika bi, aku berwasiat kepadamu bi, dengan aku. Artinya usika bi adalah taati aku. Qala, Nabi Musa berdoa lagi, ausini, wasiati aku ya Allah. Qala, Allah berfirman, usika bi ummika, aku berwasiat kepadamu bi ummika, dengan ibumu. Qala, Nabi Musa berdoa lagi, ausini, nasihati aku lagi ya Allah. Qala, Allah berfirman, usika bi ummika, aku berwasiat kepadamu bi ummika, dengan ibumu. Qala, Nabi Musa berdoa lagi, ausini, nasihati aku ya Allah. Qala, usika bi abika, aku berwasiat kepadamu dengan bapamu. Usika bi ummika, aku berwasiat kepadamu dengan ibumu, artinya adalah berbuat baiklah kepada ibumu. Di sini usika bi ummika diucapkan 3 kali. Berbuat baiklah kepada ibumu. Kemudian ditanya lagi, apalagi ya Allah berbuat baiklah kepada ibumu. Apalagi ya Allah berbuat baiklah kepada ibumu. Kemudian apalagi ya Allah berbuat baiklah kepada bapakmu. Nah, di sini ibu ya diulang 3 kali, ya bapak diulang sekali. Kenapa? Ya karena memang ibu ini ya mengandung kita wahnan ala wahnin wa fisoluhu fi amain. Mengandung kita ini susah di atas susah ya, 9 bulan kita dikandung oleh ibu kita, susah di atas susah ya, dan menyusui kita selama 2 tahun ya. Ibu yang mengurus kita, menggendong kita, menyusui kita ya, mengayun kita, memandikan kita, dan seterusnya dan seterusnya. Maka dari itu kita tidak boleh durhaka kepada ibu kita ya, dan juga kepada bapak kita, terutama ibu kita dan juga bapak kita ya. Walaupun kita tidak boleh membeda-bedakan, keduanya harus kita muliakan, keduanya harus kita hormati. Waruya, dan diriwayatkan an Abdillah, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, berkata Ibnu Umar, ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia berkata, seorang laki-laki berkata, ini sesungguhnya aku, kata orang laki-laki, uridul jihada, ingin berjihad ya Rasulullah. Qala, Rasulullah bertanya,
ahayun abawaka, apakah ibu bapakmu masih hidup? Qala, rajul menjawab, naam, iya ya Rasulullah, ibu bapak saya masih hidup. Qala, Nabi bersabda, fafihima fajahid, maka berjuanglah di jalan Allah dengan mengurus atau merawat atau menyayangi ibu kamu. Jadi jihad ini perbuatan yang mulia karena membela agama, ya, berperang membela agama karena agama kita diperangi. Jadi perang dalam Islam itu dalam rangka membela diri. Tetapi kemudian ada seorang laki-laki minta izin kepada Rasulullah ingin perang. Rasulullah mengatakan, karena ibu kamu masih hidup, bapak kamu masih hidup, maka perang yang sebenarnya untuk kamu adalah di rumah kamu, yaitu merawat ibu bapak kamu, ya. Jadi di sini pentingnya merawat orang tua, ya, menghormati orang tua, menyayangi orang tua. Qala al-Faqih rahimahullah ta'ala, berkata Faqih rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya, fi hadal khobar, fi hadal khobari dalilun, di dalam hadis ini dalilun, ada dalil, ala anna birral walidaini afdalu minal jihadi, bahwa berbakti, ya, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua, afdalu, lebih afdal, minal jihadi, daripada jihad, fi sabilillahi, di ta'ala, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Berbakti kepada orang tua berdasarkan hadis di atas lebih utama, ya, daripada jihad fi sabilillah. Alasannya kenapa? Dilanjutkan dalam kalimat selanjutnya, li'annan nabiyya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam amarahu, memerintahkan, hu, kepada orang rojul tadi, seorang laki-laki tadi, ayat ruka, untuk meninggalkan al jihad, jihad, disuruh tidak usah jihad, wa yastagilu bibirril walidaini, dan dia fokus, ya, fokus mengurus kedua orang tuanya, ya, apalagi kalau orang tua kita sudah tua, ya, sudah di usia manula, ya, di usia senja, dia butuh kasih sayang kita, butuh perawatan kita, butuh perhatian kita, seperti ketika kita masih kecil itu diurus oleh orang tua kita, dirawat oleh orang tua kita, disayangi oleh orang tua kita. Maka ketika orang tua kita sudah manula, sudah senja, ya, maka kita kebalikannya harus mengurus orang tua kita. Itu tandanya kita orang atau seorang anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Wahakada nakulu, dan karena itu nakulu, kami berkata, innahu, bahwasanya la yajuzu, tidak boleh, lirrojuli, bagi seseorang, ayah ruja, keluar, ilal jihadi fisabilillah, kepada jihad di jalan Allah, ilam yu'adin lahu abawahu, kalau tidak diizinkan oleh kedua orang tuanya. Jadi kalau kita perang membela agama, kemudian kita wajib izin kepada kedua orang tua kita, ibu, bapak, saya minta izin mau jihad, mau membela agama, perang membela agama, karena agama diperangi, ya, di zaman Nabi. Saya izin. Kemudian orang tua kita misalkan tidak mengizinkan salah satu atau keduanya, maka kita harus taat, meninggalkan jihad, mementingkan perintah orang tua, taat kepada orang tua. Malam yaqo'in nafiru aman, selama tidak ditiupkan terompet perang secara umum, ya. Artinya tidak darurat. Ya kan, orang kalau perang zaman dulu itu kalau ada trompet perang, ya berarti mendesak, darurat, semuanya harus membela agama, ya, itu namanya trompet perang. Tetapi kalau tidak ada trompet perang, ya, kita mau perang, orang tua tidak mengizinkan kita wajib tidak ikut perang, tetapi wajib taat kepada orang tua kita,
Apalagi kalau orang tua kita sudah tua, kita wajib mengurus dan merawatnya. Ya, itu bakti kita kepada orang tua kita. Watakunu, dan adalah taatul walidaini, taat kepada kedua orang tua, afdolu, lebih afdol, lebih utama, minal huruji, daripada keluar, ilal guzui, keluar perang. Jadi berdasarkan hadis di atas, ya, taat kepada kedua orang tua lebih utama daripada keluar untuk perang atau berjihad atau membela agama, ya. Fisabilillah lebih utama mengurus orang tua. Para pendengar rahimakumullah, ya, dari hadis di atas, ya, ini menjelaskan kepada kita bahwa kita sebagai anak wajib berbakti kepada kedua orang tua kita, ya. Perintahnya kita taati, terus keperluannya kita taati, kita penuhi, ya. Kita berbakti kepada orang tua, jangan sekali-kali kita menyakiti hati orang tua, apalagi berbuat jahat kepada orang tua, ya. Warawa, dan meriwayatkan Bahsy bin Hakim an abihi, dari bapaknya, an jadihi, dari kakeknya, qala, berkata, kakeknya berkata, aku berkata, bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man abaru, siapa orang yang paling wajib saya berbakti kepadanya? Qala ummuka, Rasulullah menjawab, ibumu. Qala, berkata lagi, man, orang yang bertanya, qultu, kemudian, summaman, kemudian siapa? Qala ummuka. Qala qultu, kemudian dia berkata lagi, summaman, qala ummuka, ibumu. Qala qultu summaman, aku berkata lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Qala abaka, kemudian bapamu. Nah, di sini hadis hampir sama dengan hadis yang di atas yang diriwayatkan oleh siapa? Ato, ya, dari Ato, tentang dialog Nabi Musa minta nasihat kepada Allah. Nah, di sini siapa orang yang utama atau kita dahulukan untuk kita berbakti kepadanya? Yang pertama, ibumu. Yang kedua, ibumu. Yang ketiga, ibumu. Baru bapamu. Setelah itu, tsummal aqrab fal aqrab, kemudian yang paling dekat, yang paling dekat. Siapa yang paling dekat dengan kita? Ya, saudara terdekat. Ya, apakah itu kakek, ya, apakah itu nenek, ya, kita wajib juga berbakti kepadanya dan menghormatinya. Apakah itu paman, ya, apakah itu bibi, juga kita wajib berbakti dan menghormatinya, ya. Kita menghormati seluruh keluarga kita, ya. Ya, ipal akrob, ya, yang dekat lebih dekat. Anak kita juga kita harus sayangi, kita bimbing dan sebagainya. Pal akrob, semua keluarga ini harus kita berbuat baik kepadanya, ya. Ponakan juga harus kita berbuat baik, dan semuanya keluarga kita harus juga berbuat baik. Tapi yang utama adalah berbuat baik dan berbakti kepada orang tua kita. Para pendengar rahimakumullah, di dalam hadis yang selanjutnya, qala rahimahullah taala, hadatsana Abul Qasim, hadatsana Faris bin Mardawi, qala hadatsana Muhammad bin Fadl, qala hadatsana Asram bin Aushab, qala hadatsana Isa bin Abdullah bin an Zaid bin Ali an abihi an jaddihi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau alimallahu syai'an, seandainya Allah mengetahui sesuatu, minal ukuki, dari perkataan yang durhaka, adna, yang lebih rendah, min upin, dari kata-kata up, kata-kata lanaha, pasti Rasulullah melarang, lanaha, pasti Allah melarang, andalika, dari itu, ya. Kita tidak boleh berkata kasar, ya, berkata yang tidak pantas kepada kedua orang tua kita, walaupun dengan kata-kata ya. Seandainya ada kata-kata yang lebih rendah dari pasti digunakan kata-kata atau yang lebih rendah dari kata-kata digunakan, ya, kata-kata itu yang lebih rendah dari itu juga dilarang oleh
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala taqul lahuma uffin. Jangan kamu berkata kepada kedua orang tua kamu uffin, kata-kata ya, atau kata-kata ya. Nah, ini menandakan kita harus berbicara dengan orang tua dengan kata-kata yang mulia ya. Tidak ada kata-kata yang menyakiti hati orang tua kita. Fal ya'mal al aku masya'a ayya'mala falan yadkhulal jannah. Dan sungguh orang yang durhaka beramal apa yang dia kehendaki dengan amal itu, maka dia tidak akan masuk surga. Jadi kalau durhaka kepada orang tua ya itu falan yadkhulal jannah, tidak akan masuk surga. Lan di sini tidak masuk surga selama-lamanya. Lan itu menentukan artinya tidak bakalan masuk surga ya, berarti ada selama-lamanya. Naudzubillah summa naudzubillah. Wal ya'malul baru asya'a ya'mala falan yadkhulan nar. Dan orang yang baik ya, orang yang berbakti kepada orang tua, beramal, orang baik beramal apa yang dia kehendaki untuk berbuat baik kepada orang tuanya, maka tidak akan bakalan masuk neraka. Falan yadkhulan nar, maka tidak akan masuk neraka selama-lamanya. Jadi pintu neraka dikunci keras ya bagi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Qala al-Faqih radhiyallahu anhu, berkata Faqih radhiyallahu anhu, laulam yudzakirillah, seandainya Allah tidak menyebutkan fi kitabihi, di dalam kitabnya Al-Quran, hurmatal walidaini, menghormati kedua orang tua, lam yuso bihima, dan Allah tidak berwasiat dengannya keduanya, lakana, dan sungguh pasti yu'rofu diketahui bil akli dengan akal, anna hurmatahuma wajibatun, bahwa menghormati kedua orang tua itu adalah wajib ya. Secara logika sehat ya, itu pasti orang yang akalnya sehat dia pasti mau menghormati orang tuanya. Wa kanal wajibu, dan adalah wajib alal akili, atas orang yang berakal, ayya'rifa, mengetahui atau melaksanakan hurmatahuma, menghormati kedua orang tuanya. Orang yang berakal pasti, karena dia menggunakan akalnya itu, pasti dia mengetahui bahwa menghormati orang tua itu adalah hukumnya wajib. Wa yaqdu haqqahuma, dan orang yang berakal wajib atau mewajibkan dirinya untuk memenuhi hak-hak kedua orang tuanya. Pakaipa, maka bagaimana, waqad dzakarallahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan fi jami'i kutubihi, dalam semua kitab-kitabnya, yakni fit Taurati, di dalam Taurat, wal Injili, dalam Injil, wal Zaburi, di dalam Zabur, wal Furqani, di dalam Furqan Al-Quran. Jadi Allah telah menyebutkan di dalam kitab suci Taurat, dalam kitab suci Injil, kitab suci Zabur, dan kitab suci Al-Quran, bahwa berbakti kepada orang tua itu hukumnya wajib. Waqad amaro, dan sungguh Allah telah memerintahkan fi jami'i kutubihi, di dalam semua kitab-kitab sucinya. Wa auha, dan Allah mewahyukan ila jami'il anbiya'i, kepada seluruh pada nabi, bahwa berbakti kepada orang tua itu hukumnya wajib. Wa ausahum bihurmatil walidaini wa ma'rifati haqqihima, dan Allah mewasiatkan kepada mereka untuk menghormati kedua orang tuanya dan melaksanakan hak-hak kedua orang tuanya. Wa ja'ala, dan Allah menjadikan ridhonya Allah fi ridhol walidaini, dalam ridho kedua orang tua. Wasuh tohu ya, dan murkanya orang tua, wasuh tahu, dan murkanya Allah bisuhtihima, dalam murkanya orang tua. Kalau orang tua kita ridho, Allah ridho kepada kita. Kalau orang tua kita tidak ridho,
Allah tidak ridho kepada kita. Ya, kalau orang tua kita murka, Allah pun murka kepada kita. Wa yuqalu, dan dikatakan salah ayatin, 3 ayat nuzilat yang diturunkan, makrunah berbarengan, bisalasin dengan 3 yang lain, sang layak balullah, Allah tidak menerima wahidatan minhunna, salah satu darinya, bigoiri korinatiha, tanpa korinahnya. Awaluha, yang pertama, qauluhu ta'ala, Allah berfirman. Nah, ini ayat bergandengan, kedua-duanya tidak bisa dilepaskan karena dia satu paket. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Paman sholat, siapa yang sholat, walam yu'addi zakata, tidak membayar zakat, lam tuqbal minhus sholatu, tidak diterima sholatnya. Jadi ada ketergantungan, satu paket. Kalau mendirikan sholat, wajib bayar zakat. Kalau zakat tidak dibayar, sholatnya tidak diterima. Itu ya. Wasani, yang kedua, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa atiullaha wa atiur rasula, taati Allah oleh kalian, taati oleh kalian Rasul. Paman atau Allah, siapa yang taat kepada Allah, walam yuti'ir rasula, dan tidak taat kepada Rasul, lam yukbal minhu, tidak diterima taatnya. Jadi kalau taat Allah saja, Rasulullah tidak ditaati, tidak diterima. Ya, itu satu paket. Wasalisu, yang ketiga, qauluhu ta'ala. Nah, ini firman berhubungan dengan tema ini. Aniskur li walidaika, bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Artinya apa? Paman syakarallaha, siapa yang bersyukur kepada Allah, walam yaskur li walidayhi, tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, lam yukbal minhu, syukurnya tidak diterima. Ya, jadi satu paket. Ibadah kepada Allah itu wajib, berbakti kepada orang tua wajib. Kalau hanya ibadah kepada Allah saja dipentingin, berbakti kepada orang tua tidak dipentingin, atau malah mendurkai, maka syukur dan ibadah kepada Allah ditolak. Ya, kita lanjutkan. Wadalilu, dan dalil ala dalika, atas hal itu, sesuatu ruya yang diriwayatkan, hadis yang diriwayatkan, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah SAW, faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innala natal walidaini, sesungguhnya laknat kedua orang tua, tabtaru ay taqta'u, terputus, ya, terputus, asla waladihi ida aqahuma, ya, terputus asal anaknya, asal anak kedua dari orang tuanya itu apabila dia menyakiti kedua orang tuanya. Ya, jadi nggak boleh kita menyakiti kedua orang tua kita, ya, karena apa namanya, bisa memutus keberkahan. Ya, nanti kalau orang tua kita itu melaknat kita, ya, itu bisa kita tidak selamat dunia akhirat. Paman ardo walidahi faqad ardo kholikohu, siapa yang ridho kepada kedua orang tuanya, maka Allah ridho kepadanya. Ya, kholik, ridho kepadanya. Waman asata walidahi, siapa yang menyakiti kedua orang tuanya, faqad khasata kholikuhu, maka Allah memurkainya. Paman ardo walidayhi, siapa yang senang, ya, meridhoi orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya, maka Allah akan ridho kepadanya. Siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka Allah akan durhaka kepadanya. Waman adraka walidayhi au ahadahuma falam yubarrahuma fadahulan nar, siapa yang bertemu dengan orang tuanya, ya, masih hidup orang tuanya, atau salah satunya, bisa ayahnya saja atau ibunya saja, kemudian dia tidak berbakti atau tidak berbuat baik kepada keduanya, pada holanar, orang tersebut masuk neraka. Ya, fa'abhadahullah, maka Allah akan menjauhi rahmatnya, rahmat Allah akan jauh, Allah akan menghindari orang tersebut, ya, tidak memberikan rahmat kepadanya.
Wasu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayul a'mali afdol, amal apa yang paling afdol ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, as-sholatu, sholat liwaktiha, pada waktunya, summa birrul walidaini, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, summal jihadu, kemudian jihad fisabilillah, di jalan Allah. Nah, ini setelah sholat berbakti kepada orang tua, jihad malah nomor 3. Jadi berbakti kepada orang tua dulu ya diutamakan, baru jihad kepada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahimakumullah, demikian berapa hadis yang saya sampaikan terkait berbakti kepada kedua orang tua dari kitab Tanbihul Ghafilin. Ini masih ada beberapa lembar lagi terkait berbakti kepada orang tua, hak-hak orang tua. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua kita ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita ya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yang sudah meninggal, orang tua kita yang sudah meninggal, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah dan pertampunan Allah Subhanahu wa taala, dan masuk surga kita bersama orang tua kita, keluarga kita, bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.